Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 43, apakah Anda ingin pergi ke rumah saya untuk minum kopi? Paman. Ketika wali kota datang ke depan, Zeng Tianyi tidak sabar untuk menyambutnya, menantikannya. Tanpa diduga, wali kota hanya mengangguk padanya, lalu berjalan melewatinya, langsung menghampiri Lin Yu, tersenyum dan berkata, "Ini brother He Jiarong, kan?" Mendengar bahwa semua orang tercengang, wali kota benar-benar berinisiatif menjadi saudara dengan seorang anak muda. "Halo wali kota Zeng." Lin Yu segera bangun. Dia masih mengenal wali kota Qinghai City, dan dia juga mengenalnya di TV. "Halo yang di sana." Zeng Suji mengulurkan tangannya dan menjabat Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bukan orang biasa sekarang. Baru saja, Tuan Zeng datang kepada Anda untuk bersulang. Tuan Sen Hanshan dan Tuan Sen juga datang, saya segera menghentikannya. Sekarang, karena semua orang akan menghormati Anda, saya hanya akan datang dan mengundang Anda ke meja dan bar minuman kami." Ada keributan di sekitar, wali kota secara pribadi mengundangnya untuk duduk di meja depan. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk bersulang, dia diundang untuk minum langsung. Siapa orang ini? Orang-orang di sekitar menatap Lin Yu dengan erat, bingung, mereka hanya merasa bahwa wajah Lin Yu sangat buruk sehingga mereka tidak dapat mengingat bahwa ada pria seperti itu di Qinghai. "Wali kota Zeng, ini tidak bagus." Lin Yu sedikit malu. "Ayo pergi, sama-sama, Xiao He, sekretaris itu hanya ingin bertemu denganmu." Zeng Suji tersenyum, lalu menepuk punggung Lin Yu, dan membalikkan mulutnya ke telinga Lin Yu dan berbisik pelan, "Insiden kebakaran terakhir, kita terima kasih banyak. Dia ada di sana pada hari kebakaran," dan Lin Yu, yang secara alami mengenalinya, mengirim seseorang untuk menyelidiki Lin Yu sesudahnya. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu bukanlah seorang prajurit khusus, dia dan sekretaris komite partai kota Xie Changfeng sama-sama terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Yu, orang biasa, berhasil membawa seorang gadis kecil keluar dalam api yang begitu besar. Atas apa yang Lin Yu lakukan, Zeng Suji dan sekretaris komite partai kota bersyukur. Jika bukan karena tindakan heroik Lin Yu hari itu, citra baik kota Qinghai di negara akan rusak. 3 getaran. Di bawah undangan antusias Zeng Suji, Lin Yu tidak punya pilihan selain setuju, dan di bawah semua pandangan, dia mengikuti ke meja utama di ruang terdalam aula konferensi. Ada kecemburuan dan keraguan di sekitar mata. Wajah Zeng Tianyi berubah menjadi warna hati babi. Sepupunya sangat bersemangat tentang Lin Yu sehingga dia bahkan tidak melihatnya. Sue Qin tidak berbicara, melihat punggung Lin Yu dengan mata panas, dengan ekspresi kompleks dan penuh pikiran. Di meja utama, Zeng Suji memerintahkan pelayan untuk sementara menambahkan kursi ke Lin Yu dan memperkenalkannya kepada orang-orang yang duduk di sana. Tapi dia tidak tahu bagaimana memperkenalkan Lin Yu, jadi dia hanya berkata, "Ini He Jiarong, bakat muda di kota kita." Beberapa orang yang tidak mengenal Lin Yu di tempat kejadian juga merupakan orang-orang dari masyarakat yang sudah lama berdiri. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Lin Yu, mereka dapat diundang secara pribadi oleh wali kota, mengetahui bahwa dia pasti berbeda, dan mereka telah bertarung dengan antusias dengan Lin Yu. "Halo, Little He, aku mendengar Suji berbicara tentang terakhir kali. Terima kasih, ayo, aku akan bersulang untuk minum." Sekretaris Partai Kota Xie Changfeng mengisi anggur dan berkata sambil tersenyum. Jelas dia mengacu pada insiden kebakaran, dan alasan mengapa dia tidak menjelaskannya adalah untuk melindungi privasi Lin Yu. Lin Yu tersanjung, dan buru-buru bangkit dan menyentuh sekretaris, mengangkat kepalanya dan minum. "Tuhanku, jika aku membacanya dengan benar, apakah sekretaris itu bersulang?"
Tuxedo itu membuka mulutnya lebar-lebar dan wajahnya tak terbayangkan. Setelah Lin Yu pergi, semua orang di meja ini menjulurkan leher mereka dan melihat ke sisi Lin Yu. Mereka terkejut melihat bahwa sekretaris komite partai kota benar-benar bersulang untuk Lin Yu. Apa latar belakang orang ini? Itu terlalu mengagumkan. Mungkinkah dia anak merah dari Beijing? Dia, sial. Zheng Tianyi berkata dengan getir, kesal di dalam hatinya. Saya telah menyelidiki, dia hanya pemborosan, makan makanan yang tidak berguna di rumah, dan satu-satunya tugasnya adalah membantu ibu baptisnya menjual roti. Setelah bertemu Lin Yu di klub selebriti Sengtian di sore hari, dia memerintahkan orang-orang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yu. Bagaimanapun, mengetahui diri sendiri dan musuh tidak akan pernah berakhir. Setelah menyelidiki identitas Lin Yu, dia menghela nafas lega. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia bahkan percaya kata-kata Lin Yu. Suekin kemungkinan besar menahannya sebagai perisai. Karena Lin Yu sangat biasa, dia tidak memiliki latar belakang sama sekali, hanya menantu laki-laki yang memotong. Awalnya, saya ingin pamer di depan Suekin malam ini ngomong-ngomong, semangat Lin Yu frustrasi, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak berhasil, dan Lin Yu mengambil semua pusat perhatian. Sekarang melihat Lin Yu, sekretaris komite partai kota, bersulang, paru-parunya meledak. Dia segera bangkit dan keluar, turun ke lobi di lantai pertama, menemukan sudut yang jauh, dan memutar nomor telepon. Hei, buka mulutmu, apakah informasi yang kamu verifikasi untukku sore ini akurat? Zheng Tianyi berkata dengan dingin dan tidak senang. Tentu saja, Tuan Zheng, saya mengirim seseorang untuk bertanya kepada tetangganya. Anak ini hanya membuang-buang makanan lunak, tapi istrinya sangat cantik. Cek-cek, agak celaka. Persetan, saya meminta Anda untuk menanyakan tentang dia. Siapa yang meminta Anda untuk menanyakan tentang istrinya? Apakah Anda yakin Anda telah mengetahui akarnya? Zheng Tianyi berkata dengan sangat tidak senang. Saya bisa mengetahuinya dengan jelas. Meskipun istri dan ibu mertuanya adalah pejabat, mereka tidak peduli tentang banyak hal. Dibandingkan dengan Zheng Dashao, mereka hanya kentut. Zhang Dazui menegaskan. Zheng Tianyi bertanya-tanya, jika He Jiarong ini begitu tanpa latar belakang, lalu mengapa Zheng Laohe begitu sopan padanya? Tapi dia tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Bagaimanapun, dia akan bisa terlibat dalam Lin Yu malam ini. Tidak peduli seberapa kuat hubungan di belakang Lin Yu, selama dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak ada yang bisa menemukannya. Memikirkannya, dia berkata dengan getir, apakah saya telah menemukan semua orang yang Anda cari? Saya sudah mencarinya sejak lama, dan saya akan mengeluarkannya ketika saya menerima pemberitahuan Anda segera. Zhang Dazui buru-buru berkata. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang rencanaku sekarang, dan kamu akan mengingatnya untukku. Zheng Tianyi berpikir sejenak dan berkata, jika dia masih membawa kembali mobil Suekin, kamu akan mengikuti ke tempat tidak ada orang. Paksa mereka untuk berhenti, kemudian hapuskan anak itu, dan ancam Suekin beberapa kata lagi, tapi ingat, kamu tidak bisa menyentuhnya. Ya, Tuan Zheng. Zhang Dazui mengangguk dengan cepat, saya mengerti bahwa dia adalah wanitamu. Selanjutnya, saya akan muncul di dalam mobil dan menyelamatkannya dengan lancar. Apakah Anda mengerti? Zheng Tianyi mengatakan bahwa dia sedikit bersemangat. Bukankah Anda Suekin menyukai pahlawan? Maka saya akan menjadi pahlawan Anda sekali. Dimengerti, Tuan Zheng, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya ketika saatnya tiba, tetapi uangnya. Kata sambil tersenyum lebar. Jangan khawatir, uang sangat diperlukan untukmu. Jika aku menjatuhkan Suekin, aku akan menambahkan 1 juta lagi untukmu. Zheng Tianyi berkata dengan berani. Asalkan bisa merebut hati keindahan, apa itu uang, apalagi 1 juta, itu 10 juta, 100 juta, dia bersedia membayar.
Setelah panggilan telepon, Zheng Tianyi kembali ke atas dengan puas, seolah-olah dia telah melihat Sue Qin Huarong berbaring di pelukannya, menghiburnya dengan lembut. Pada saat ini, Lin Yu sudah menghubungi sekretaris komite partai kota dan lainnya. Little He, Song Lao dan aku memuji keterampilan medismu, tetapi kamu telah mencapai puncaknya. Aku awalnya memintanya untuk membantuku melihat pasien, tetapi dia sangat merekomendasikanmu kepadaku. Xie Changfeng berkata sambil tersenyum. Lao Song tidak masuk akal. Lin Yu berkata dengan rendah hati, menoleh untuk melihat Lao Song, dan tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Song Lao di sore hari. Jika dia menjalin hubungan dengan sekretaris komite publik, itu akan benar untuk hidupnya. Ini mungkin titik balik. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sangat bersyukur, dan merasa bahwa Song Lao benar-benar menjaga dirinya sendiri, bahkan jika Sue Qin meninggal, dia sangat berharga. Setelah mengatur kencan dengan sekretaris Xie, Lin Yu bangkit dan pergi. Ketika orang-orang mengundang saya untuk datang, itu untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu akan terlalu kurang ajar. Selain itu, dia tidak tertarik membicarakan orang-orang tua ini, jadi lebih baik dia segera pergi. Lin Yu tidak kembali ke meja sebelumnya setelah keluar dari meja ini, sebaliknya, dia menyapa Sue Qin dan berjalan keluar pintu. Karena dia telah memperhatikan bahwa banyak orang yang siap untuk bersulang dan memuji diri mereka sendiri, dia benar-benar lelah berurusan dengan hiburan semacam ini. Aku mengantarmu pergi. Ketika Sue Qin mendengar bahwa dia akan pergi, dia segera mengambil tasnya dan mengikuti keluar dari ruang konferensi. Mengapa kamu tidak duduk di sana lagi? Lin Yu bertanya-tanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Sue Qin kembali, nada suaranya cukup lembut. Apa yang kamu bicarakan dengan sekretaris dan mereka sekarang? Sue Qin bertanya pada Lin Yu setelah melihat sekilas. Apa yang bisa saya bicarakan hanyalah mengobrol. Sekretaris mertua sakit, biarkan saya membantu. Lin Yu menjawab dengan ringan, bertanya-tanya mengapa Sue Qin tiba-tiba menjadi lebih banyak bicara. Apa kau tidak membicarakan tentang kebakaran di gedung Kirin hari itu? Sue Qin mengangkat alisnya. Hah? Kenapa kamu membicarakan itu? Sudah lama sekali. Lin Yu menatapnya dengan bingung. Sudah lama sekali. Aku harus bicara. Jika bukan karena kamu, aku khawatir dia akan sulit menjelaskan padanya, kan? Sue Qin menyeringai dengan senyum licik. Apa maksudmu? Apa bedanya bagiku jika aku tidak menjelaskannya? Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Mendengar apa yang dikatakan Sue Qin, rasanya dia tahu sesuatu. Pura-pura, aku melihatnya ketika wali kota Zheng berbicara dengan telingamu barusan. Meskipun aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas, aku bisa mengenali mulutnya. Kaulah yang menyelamatkan gadis kecil itu hari itu. Sue Qin kata penuh kemenangan. Itu karena kamu salah membacanya. Hati Lin Yu melonjak. Bertanya-tanya mengapa dia memiliki hati nurani yang bersalah padahal dia jelas melakukan hal yang baik. Hanya menyesatkan. Saya membandingkan tinggi dan bentuk tubuh Anda di foto di bawah ini. Ini memang persis sama dengan milik Anda. Sue Qin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa pahlawan yang dipuji semua orang akan berada di sisinya. Lagi pula aku tidak peduli, aku tidak. Lin Yu hanya bercanda. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu. Sue Qin mendengus. Lin Yu menoleh dan tidak berbicara lagi. Dalam hal ini, yang terbaik adalah memilih diam. Rumahku tepat di depanmu, apakah kamu ingin menikmati secangkir kopi dulu? Sue Qin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panas setelah mengatakan ini. Dia sendiri tidak tahu mengapa. Dia mengatakan kalimat ini dengan cara hantu. Kapan Anda berinisiatif mengundang seorang pria ke rumahnya? Apakah kamu tidak membenci bajingan ini? Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.